Hai Special Agents, selamat datang di video tutorial CoSpaces. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Pada video kali ini, akan dijelaskan mengenai jadwal penggunaan akun, list akun Pro CoSpaces, kemudian Anda akan belajar cara login akun di CoSpaces, cara memberi akses kepada student, cara membuat kelas, menambahkan features, membuat assignments, kemudian cara share project yang sudah dikerjakan oleh murid kita. Untuk jadwal penggunaan akun, dapat diakses melalui link pada deskripsi grup WhatsApp. Perlu diketahui bahwa CoSpaces tidak memperbolehkan satu akun login di device yang berbeda secara bersamaan. Sehingga, jika ada dua device menggunakan akun secara bersamaan, maka salah satu akan otomatis logout dari akun tersebut. Sehingga, sebelum Anda login ke suatu akun, pastikan jadwal tersebut tidak terdapat nama agent lain supaya tidak bentrok. Jika terdapat jam di mana kalian ingin menggunakan akun tersebut, ataupun ingin Anda reserve buat Anda sendiri, silakan isi namanya per slot maksimal 2 akun per agent. Hai agents, jadi ini cara untuk kita login dengan akun Pro CoSpaces yang ada di tim kita. Ya, pertama kita ke CoSpaces dulu ya. CoSpaces.io. Kemudian kita tekan login. Dan di sini kita nggak perlu pakai email ya, jangan pakai email karena kita udah punya akun dan cukup menggunakan username aja. Nah, kita ada agent 1 sampai 7 ya, kecuali 6 masih kosong. Nah, contohnya misalnya saya mau masuk ke agent yang 5 misalnya, berarti agent 005. Oke, untuk username-nya sama password sudah pernah saya share di WhatsApp group, di grup description-nya. Jadi kalian tinggal cek di sana aja untuk username dan password yang terbaru. Oke, jadi username password udah, tinggal kita login. Pada saat kita ngajar, kita tidak memberikan username sama password kepada murid ya, tidak sama sekali. Nah, caranya adalah kalian klik di akun di atas paling kanan, ada logonya, terus ada Pro ya. Kalian klik logonya kita ya, logonya kita sama ada tulisan Pro. Kalian klik di situ, kemudian klik di Get a Login Code. Nah, kalian akan nampak nih ada kode 6 digit. Jadi nanti di sisi student mereka isi kode ini gitu. Nah, student caranya gimana nih? Saya logout dulu ya. Nah, jadi student mereka masuk dengan cara sign in with a login code. Jadi mereka bukan dengan cara isi username password, bukan. Tapi student itu joinnya dengan cara sign in with a login code. Kemudian ada 6 digit nih. Nah, jadi 6 kode ini dapat dari mana? Dari kita. Jadi kita sebagai guru yang memberikan. Jadi ini pas saya join tadi kayak menggunakan agent 005. Nah, jadi saya sebagai guru, saya login dulu ke agent 005, kemudian saya kasih login code ke murid saya. Sehingga nanti akun ini akan pindah ke laptopnya murid gitu. Jadi nanti kita bakal log out dari sini ya. Saya kasih contoh ya, misalnya saya buka di akun lain juga. Oke, ini saya isi kodenya. Jadi begitu saya login, nanti dari sini saya akan masuk ke agent 005. Nah, artinya di akun gurunya dia bakal ke log out ya. Nah, setelah muridnya kita login, maka kita akun gurunya itu akan logout otomatis. Oke, ini hanya untuk
kita mau supaya murid punya akses pro. Oke, tapi ingat jangan pernah kita memberikan username sama password kepada murid. Kita hanya memberikan login code aja. Oke, jadi setelah kita keluar maka kita tinggal sign in menggunakan akun yang berbeda. Jadi kalian makanya biasanya di satu jam yang sama itu kalian gunakan dua akun. Satu akun nanti untuk kalian transfer ke murid, satu akun lagi untuk kalian pakai sendiri. Kalau seandainya kalian di pertengahan ngajar, kalian butuh referensi, kalian mau cek kode-kode yang ada di project contoh, kalian bisa menggunakan dua akun. Nah sekarang agent 5 udah dipakai, saya pakai agent yang 3 ya, agent 003. Nah, di sini. Oke. Alright. Berikutnya, saya ngajarin cara untuk membuat kelas. Jadi kan kita punya dua akun nih, ada akun murid, ada akun guru. Ada beberapa cara, kalian bisa dengan cara buat folder, ya, create folder, ataupun dengan buat kelas. Tapi kalau saya pribadi lebih suka membuat classes karena itu akan lebih gampang untuk co-workingnya. Oke, caranya kalian tinggal ke bagian classes ya. Make sure di sebelah kiri ada gallery, ada classes, ada co-spaces. Kalian klik di bagian classes, kemudian create class. Nah, kalian tinggal isi kelas. Misalnya kalau saya pribadi saya saranin isi nama muridnya kita aja. Contoh, misalnya kita punya murid namanya James misalnya ya, James. Kalian bisa isi dengan nama kalian, misalnya Lucky and James. Create. Oke, ini tutup nggak apa-apa, kita nggak butuh. Nah, setelah kita create class, make sure kita ke add teachers ya, add teachers. Klik di add teachers untuk kita menambahkan gurunya. Kemudian kita select semuanya. Mengapa semuanya gitu? Supaya ketika nih misalnya murid kita tadi kan pakai 05 ya misalnya. Nah, kita bisa akses kelasnya dengan semua akun yang ada di tim kita. Sehingga ketika nih misalnya kalian di hari Senin pakai kelasnya, pakai akunnya, misalnya kalian di hari Senin kalian pakai akun 005 sama 003. Tapi ternyata di hari lain akun itu dipakai sama agent yang lain sehingga kalian nggak bisa pakai kan. Nah, kalian harus menggunakan akun yang lain gitu. Tapi dengan kita share kelasnya, kalian bisa akses data ini dari akun manapun. Sehingga data kalian tuh nggak tergantung nih, misalnya data saya hanya ada di agent 001, jadi saya harus mau nggak mau saya harus pakai akun itu. Jadi lebih kaku ya. Nah, makanya kita membuat kelas. Oke, kemudian kalian centang semua dan kalian add to class. Oke, kita pilih teacher ya, bukan student. Mengapa? Karena kalau student punya akses yang lebih terbatas. Oke, nah kemudian kalau udah, maka kalian cek di bagian teacher, ini semuanya akan masuk. Ada 6 akun totalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, sama 7. Oke, berikutnya adalah cara kita create assignment. Jadi kalian tinggal klik di create assignment di sini. Assignment artinya tugas ya ataupun project. Kalian klik di create assignment, kemudian mau masukin di kelas yang mana. Terus scene-nya kita tetap ya, jangan kita ubah. Let student decide. Jadi biar murid kita yang memilih aja. Kemudian kita pastikan kita allow user students to use templates. Kemudian assignment title-nya gitu. Judulnya apa? Misalnya kita contohnya ada OB ya, OB project. Buat project OB versi dirimu sendiri gitu misalnya ya, description-nya. Kemudian continue. Nah, di sini kita mastiin kita pilih group of students ya. Kita karena di classes kita nggak ada student sama sekali dan kita juga memang tidak mau masukin student kita karena kan kita langsung menggunakan akunnya kita. Jadi kita pilihnya adalah group of students. Jadi tinggal kalian save. Oke, nanti akan muncul tuh
Nah, OB project saya kembali ya. Nah, ini jadi begitu kalian buat, dia akan muncul di sini ya di bagian classes. Di dalam classes ada assignment namanya OB project. Kalau saya buka dari awal ya, kita ke classes. Classes ada Lucky, James. Saya klik, ada OB project. Nah, begitu kalian klik di OB project, dia ada dua tuh. Ada grup 1 sama grup 2. Oke, misalnya saya ke grup 1. Nah, di grup 1 berarti dia bisa buat project ini. Biasanya kita mulai dari empty scene, kemudian ya seperti biasa. Kita ke library, environment, memilih tempatnya. Tapi ini hanya ada di grup 1. Jadi kalau misalnya saya keluar, saya home, maka grup 1-nya berubah, grup 2-nya nggak berubah. Oke, jadi kayak di dalam satu project itu ada 2 project. Nah, bisa kalian gunakan untuk apa? Kalian nggak wajib menggunakan dua-duanya. Oke, tidak wajib. Tapi kalian biasanya bisa gunakan grup 1 untuk projectnya dia. Grup 2 untuk tugas ataupun latihan ataupun PR-nya. Jadi misalnya nih di grup 1 kalian ngajarin projectnya di sini. Kemudian kalian mau tes ya kemampuan anaknya, apakah dia sudah memahami atau belum. Kita bisa minta dia coba buat versinya dia sendiri, atau kita kasih PR atau kasih latihan, suruh dia kerjakan. Nah, lebih tepatnya mungkin latihan lah ya. Jadi biasanya kita kasih latihan kan untuk tes apakah dia udah memahami atau belum gitu. Jadi kalian bisa kasih tugasnya atau latihannya di tempat yang kedua, di grup yang kedua. Nah, kalau memang kalian mau tambah grup bisa nggak? Ya bisa gitu. Kalian tinggal edit group, add group. Ya kalau mau hapus ya tinggal klik delete forever. Oke. Atau kalau menurut kalian nggak perlu 2 ya udah pakai delete forever aja gitu, boleh juga. Oke, cuman kalau saya pribadi biasanya saya gunakan 2, kadang 3 untuk supaya murid itu bisa buat versi yang berbeda. Jadi kayak ini versi A, saya suruh dia coba buat lagi yang versi B untuk memastikan dia sudah memahami materinya. Nah, kemudian ketika nih projectnya udah selesai ataupun di pertengahan ya kelasnya udah mau berakhir, kalian kan butuh ya link projectnya gitu. Nah, gimana sih cara kita share projectnya kita ataupun projectnya murid? Kalian bisa ke bagian atas sebelah kanan ada tombol share. Kalian klik di share, kemudian klik lagi share sekali. Ya, jadi secara general project itu semuanya private. Artinya private berarti hanya untuk di kelasnya ini aja. Oke. Ketika kita share, ada banyak pilihan, ada share unlisted, share public. Share unlisted artinya di share tapi hanya orang yang punya link yang bisa akses. Kalau share publish to gallery artinya ini semua orang di Ghostwasters itu bisa melihat gitu. Kalau misalnya mereka cari kebetulan namanya sama gitu, nah bakal muncul gitu ya, artinya bisa di search sama orang lain. Oke, kita kliknya biasanya publish to gallery. Oke, kemudian namanya OB project, descriptionnya misalnya this is my personal hobby project. Kemudian kategorinya ini nggak wajib ya, teman boleh aja lebih relate kalau kita pilih STEM atau coding. Nah, mastiin kita selalu centang allow others to copy these code spaces. Supaya apa? Supaya kita bisa remix ya. Misalnya nih project yang dibuat oleh murid kita itu menarik banget gitu. Ataupun kita ingin share ke teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak centang, mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa remix ataupun nggak bisa lihat dalamnya gimana. Ya, jadi kalau kita dengan centang allow others to copy, teman-teman yang lain yang mungkin suka dengan project murid kita ataupun project kita, mereka bisa remix gitu. Mereka bisa lihat juga kodenya, oh cara kerjanya begini ya sistemnya misalnya. Oke, kemudian kalau udah selesai tinggal kita tekan publish now. Oke. Nah, karena kita tadi ada centang ya, dia bakal muncul tuh ada berapa yang remix gitu, ada keterangannya. Kalau kita nggak nyalain dia hilang, dia cuma muncul like sama view aja. Oke, cara ambil linknya kita klik di share. Tinggal klik di sini share link ya, yang copy, yang ini, yang di tengah-tengah.
copy, kemudian kalian bisa gunakan link ini untuk di paid class feedback formnya kita. Ya, biasanya kalau saya minta murid copy, habis copy ya saya minta kan muridnya untuk kirim ke kita. Oke, tapi ini nggak mesti dilakukan oleh murid ya. Kita sebagai guru juga bisa melakukan sendiri karena kan kita sudah punya aksesnya. Jadi nggak perlu khawatir misalnya, aduh saya lupa nih minta link sama murid. Kalian tinggal pakai salah satu akun, masuk ke kelasnya, ke projectnya, kemudian tekan share dan ambil linknya, ya share link gitu. Oke. Kemudian setiap kali murid kita ada melakukan perubahan pada projectnya, pastikan dia klik ulang di share dan update. Kalau dia nggak update, maka nanti nggak ada perubahan. Contoh ya, saya copy linknya, saya paste di sini. Nah, ini dalamnya kosong ya. Jadi kalau kita play itu kosong sama sekali. Oke. Nah, sekarang kita ke dalamnya, kita ubah-ubah sedikit ya. Misalnya saya tambahin orang. Oke, kita tambahin orang ya. Jadi kalau di sini kan jadinya banyak orang nih. Ada 4 orang. Oke. Terus saya tambahin juga hewan misalnya. Misalnya begini. Oke. Nah, berarti kan ada orang, ada hewan ya. Udah kita tambahin objek-objeknya. Nah, namun di sini ketika saya refresh, dia nggak muncul apa-apa. Saya play juga kosong. Kalau saya ulang copy link gimana gitu? Ya mungkin linknya beda ya, padahal enggak. Jadi linknya begitu udah kita buat, linknya bakal sama terus. Cara kerjanya hampir sama kayak di Scratch ya. Nah jadi mau gimana pun saya buka projectnya selalu kosong. Mengapa? Karena kita belum update. Jadi supaya dia muncul ke yang baru, kita harus share dan update. Setelah update, nah udah, maka nanti pada saat kita ada orang lain yang ulang visit ya, mereka buka, dia bakal muncul karena sudah di update. Nah di luar aja udah nampak orangnya kan. Nah pas kita play, di dalamnya udah ada hewan sama orangnya. Oke, jadi harus hati-hati. Setiap kali ada melakukan perubahan, make sure murid kita itu klik di share dan update.